Selamat malam teman-teman. Pada saat ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu yang kami sudah ambil dari beberapa sumber. Yang pertama ada faktor makhluk hidup dan non makhluk hidup. Yang pertama penyebab non makhluk hidup itu yang pertama faktor fisik ialah keadaan atau sifat alam yang mampu merusak komponen kayu sehingga umur pakainya menjadi pendek. Yang termasuk faktor fisik antara lain suhu dan kelembapan udara, panas matahari, api, udara, dan air. Semuanya yang termasuk faktor fisik itu mempercepat kerusakan kayu bila terjadi penyimpangan. Misalnya, bila kayu tersebut terus-menerus kena panas, maka kayu akan cepat rusak. 2. Faktor mekanik terdiri atas proses kerja alam atau akibat tindakan manusia, yang termasuk faktor mekanik antara lain pukulan, gesekan, tarikan, tekanan, dan lain sebagainya. Faktor mekanik berhubungan erat sekali dengan tujuan pemakaian. 3. Faktor kimia juga mempunyai pengaruh besar terhadap umur pakai kayu. Faktor ini bekerja mempengaruhi unsur kimia yang membentuk komponen seperti selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Unsur kimia perusak kayu antara lain pengaruh garam, pengaruh asam, dan basa. Berikutnya penyebab kerusakan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup perusak kayu beraneka macam, kebanyakan Berikutnya ada penyebab kerusakan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup perusak kayu beraneka macam. Kebanyakan serangga perusak ini sangat cepat menurunkan nilai keawetan dan umur pakai kayu. Ada jenis yang langsung memakan komponen kayu tersebut, ada juga yang melapukkan kayu, mengubah susunan kimia kayu, tetapi ada pula yang hanya merusak kayu dengan mengubah warna menjadi kebiru-biruan kotor. Jenis-jenis serangga sering melubangi kayu untuk memakan selulosa dan selanjutnya menjadikan tempat bersarang. Adapun jenis-jenis perusak kayu makhluk antara lain yang pertama jenis jamur, yaitu jenis jamur cendekiawan atau fungi. Ialah jenis tumbuhan atau sel yang berkembang biak dengan spora, hidupnya sebagai parasit terhadap makhluk lain. Umumnya hidup sangat subur di daerah lembab. Jamur terkenal sebagai perusak kayu kering. Sifat utama kerusakan oleh jamur ialah pelapukan dan pembusukan kayu. Tetapi ada juga kayu yang hanya berubah warnanya menjadi kotor. Misalnya jamur biru, macam-macam jamur antara lain jamur pelapuk kayu, jamur pelunak kayu, dan jamur pewarna kayu. Berikutnya jenis serangga. Jenis serangga merupakan perusak kayu yang sangat hebat, terutama di daerah tropik, misalnya Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Serangga tersebut makan dan tinggal di dalam kayu. Macam-macam serangga perusak kayu antara lain rayap tanah, rayap kayu kering, dan serangga bubuk kayu. Yang berikutnya jenis binatang laut. Jenis binatang laut terkenal dengan nama Mirain borer. Kayu yang dipasang di air asin akan mengalami kerusakan yang lebih hebat daripada kayu yang dipasang di tempat lain. Hampir semua jenis kayu mudah diserang oleh binatang laut. Akan tetapi, ada pula beberapa jenis kayu yang memiliki faktor ketahanan karena adanya zat ekstraktif yang merupakan racun bagi binatang laut, antara lain kayu lara, kayu ulin, kayu giam, dan lain-lain. Yang kedua, faktor berat jenis. Berat jenis juga merupakan indeks yang paling baik dan paling sederhana dari kekuatan kayu bebas cacat. Dengan demikian, bila berat jenis kayu tinggi, maka kekuatan kayu pun juga ikut naik. Ini disebabkan karena berat jenis atau kerapatan merupakan pengukur banyaknya zat kayu yang ada dalam kayu segar. Nah, latar belakang dalam kehidupan kita sehari-hari, kayu merupakan bahan yang sangat sering dipergunakan untuk tujuan penggunaan tertentu. Terkadang sebagai barang tertentu,
kayu tidak dapat digantikan dengan bahan lain karena sifat khasnya. Kita sebagai pengguna dari kayu yang setiap jenisnya mempunyai sifat-sifat yang berbeda, perlu mengenal sifat-sifat kayu tersebut sehingga dalam pemilihan atau penentuan jenis untuk tujuan penggunaan tertentu harus betul-betul dengan yang kita inginkan. Salah satu kayu yang banyak digunakan adalah kayu jati. Kayu jati adalah jenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai 30-40 meter. Kayu jati merupakan kayu kelas 1 karena kekuatan, keawetan, dan keindahannya. Secara teknis, kayu jati memiliki kelas kekuatan 1 dan kelas keawetan 1. Kayu ini sangat tahan terhadap serangan rayap meskipun keras dan kuat. Kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan, sehingga disukai untuk membuat mebel jati, furniture, mebel, dan ukir-ukiran. Selanjutnya sini. Kayu jati merupakan kayu kelas 1 karena kekuatan, keawetan, dan keindahannya. Secara teknis, kayu jati memiliki kelas kekuatan 1 dan kelas keawetan 1. Kayu ini sangat tahan terhadap serangan rayap. Meskipun keras dan kuat, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan, sehingga disukai untuk membuat mebel jati furniture atau mebel dan ukir-ukiran. Kayu yang diamplas harus memiliki permukaan yang licin dan seperti berminyak. Pola-pola lingkaran tahun pada kayu teras nampak jelas, sehingga menghasilkan gambaran yang indah. Dengan kehalusan tekstur dan keindahan warna kayunya, jati digolongkan sebagai kayu mewah. Oleh karena itu, jati banyak diolah menjadi mebel taman, mebel interior, kerajinan panel, dan anak tangga yang berkelas. Untuk dapat memiliki kayu jati yang baik untuk aplikasi furniture, maka perlu diketahui sifat-sifat mekanik kayu jati. Sifat mekanik ini penting sekali dalam industri pengolahan kayu, sebab dari pengetahuan sifat mekanik kayu tersebut tidak saja dapat dipilih jenis kayu yang tepat serta macam penggunaan yang memungkinkan, akan tetapi juga dapat dipilih kemungkinan penggantian oleh jenis kayu lainnya apabila jenis yang bersangkutan sulit didapat secara kontinu atau terlalu mahal. Di samping itu, pengetahuan akan sifat mekanik kayu jati juga akan bermanfaat pada saat manufacturing kayu jati, seperti proses permesinan. Macam sifat mekanik kayu antara lain, yang pertama kekuatan tarik, yang kedua kekuatan tekan, dan yang ketiga kekuatan lentur. Dalam upaya peningkatan efisiensi dan pengoptimalan penggunaan kayu, teknologi dan rekayasa dalam bidang perkayuan sangatlah penting. Dalam pemilihan kayu yang baik, sifat mekanis atau kekuatan kayu yang merupakan hal penting. Faktor ini diperlukan karena kayu akan digunakan untuk menahan beban dengan aman dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk setiap batang kayu perlu dilakukan pemilihan dalam rangka mengetahui kemampuan dalam menahan beban. Berdasarkan informasi tersebut, maka untuk memperoleh kayu jati dengan kualitas tinggi serta menunjang pembuatan aplikasi furniture yang bermutu baik dan berkualitas ekspor, maka perlu adanya pengujian terhadap kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan nilai modulus elastisitas, serta meneliti pengaruh arah serat, lingkaran tahun, densitas, dan moisture konten terhadap sifat mekanik dari sampel kayu jati. Nah, berikutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Berikutnya yang kedua, faktor berat jenis. Berat jenis juga merupakan indeks yang paling baik dan paling sederhana dari kekuatan kayu bebas cacat. Dengan demikian, bila berat jenis kayu tinggi, maka kekuatan kayu pun juga ikut naik. Ini disebabkan karena berat jenis atau kerapatan merupakan banyaknya zat kayu yang ada di dalam kayu segar. Latar belakang dalam kehidupan kita sehari-hari, kayu merupakan bahan yang sering digunakan untuk tujuan penggunaan tertentu. Terkadang, sebagai barang tertentu,
Kayu tidak dapat digantikan dengan bahan lain karena sifat khasnya. Kita sebagai pengguna dari kayu, bisa kita malas dibaca begini. Aplikasi kayu. Sekalipun relatif mudah diolah, jati terkenal sangat kuat dan awet, serta tidak mudah berubah bentuk oleh perubahan cuaca. Atas alasan itulah, kayu jati digunakan juga sebagai bahan dok pelabuhan, bantal rel, jembatan, kapal niaga, dan kapal perang. Tukang kayu di Eropa pada abad ke-19 konon meminta upah tambahan jika harus mengolah jati ini. Karena kayu jati sedemikian keras hingga mampu menumpulkan perkakas dan menyita tenaga mereka. Manual kelautan Inggris bahkan menyarankan untuk menghindari kapal Jun Tiongkok yang terbuat dari jati karena dapat merusak kapal marinir Inggris jika berbenturan. Pada abad ke-17 tercatat jika masyarakat Sulawesi Selatan menggunakan akar jati sebagai penghasil pewarna kuning dan kuning coklat alami untuk barang anyaman mereka. Di Jawa Timur, masyarakat Pulau Bawean menyeduh daun jati untuk menghasilkan bahan pewarna coklat merah alami. Jati Burma sedikit lebih kuat dibandingkan jati Jawa. Namun di Indonesia sendiri, jati Jawa menjadi primadona. Tekstur jati Jawa lebih halus dan kayunya lebih kuat dibandingkan jati di daerah lain di negeri ini. Pengujian sifat mekanika. Pengujian pada material kayu terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode non-destruktif dan metode destruktif. Metode non-destruktif adalah pengujian dengan mengidentifikasikan sifat fisik dan mekanis suatu bahan tanpa merusak atau dibandingkan jati di daerah lain di negeri ini. Pengujian sifat mekanika. Pengujian pada material kayu terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode non-destruktif dan metode destruktif. Metode non-destruktif adalah pengujian dengan mengidentifikasikan sifat fisik dan mekanis suatu bahan tanpa merusak atau mengganggu produk. Sedangkan metode destruktif adalah pengujian kayu yang bersifat konvensional. Metode destruktif memberikan hasil yang terbaik dalam pengujian. Metode yang digunakan penulisan metode destruktif. Ujian untuk mencari modul elastis kekuatan kayu adalah suatu ukuran kekuatan untuk mampu menahan perubahan bentuk atau lengkungan. Kekuatan tersebut dinyatakan dengan istilah modus elastisitas yang berasal dari pengujian yang kekuatan lengkung statik. Pengujian tekan. Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan gaya searah serat kayu. Pengujian tarik. Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik pada material. Material yang digunakan pada proyek ini adalah kayu. Kekuatan tarik sendiri adalah kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu itu. Kekuatan tarik terbesar pada kayu adalah sejajar arah serat. Pengujian tarik untuk hampir semua material. Pada tahap sangat awal dari uji tarik, hubungan antara beban atau gaya yang diberikan berbanding lurus dengan perubahan panjang bahan tersebut ini disebut daerah linear atau linear zone.